Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi Ummi yang mereka dapati tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 158. Tidak diragukan lagi terdapat banyak nubuatan mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam Alkitab, namun dalam kutipan ayat Al-Quran di atas, Taurat dan Injil telah disebutkan secara khusus, karena Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam adalah tokoh-tokoh yang terkemuka di antara semua nabi-nabi Bani Israel. Umat Islam memandang Alkitab sebagai kitab suci dan wahyu ilahi, dan sang pembawanya adalah orang yang benar. Dan berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan pernyataan tersebut. Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 137. Tentu saja, umat Islam menganggap kitab suci Kristen sudah mengalami penyisipan, interpolasi. Namun interpolasi masih menyiratkan bahwa Bible masih mengandung beberapa kebenaran yang asli. Prinsip bahwa Nabi Muhammad SAW memberi kesaksian kepada kebenaran semua wahyu sebelumnya, memberikan landasan yang kuat bagi keharmonisan antara berbagai agama di dunia, sekaligus bagi persatuan umat manusia, dan fakta bahwa nabi-nabi sebelumnya memberi kesaksian kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW menjadi kesaksian yang lebih kuat lagi bagi kebenaran Islam dan bagi persatuan agama-agama. Nabi Musa alaihissalam menubuatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam Ulangan pasal 18 nomor 17 sampai 19, Nabi Musa alaihissalam menubuatkan, "Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban." Nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini bukanlah Yesus Kristus maupun Nabi Israel lainnya, karena tidak satu pun dari mereka yang pernah mengaku sebagai nabi yang dijanjikan di sini. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 1 nomor 19 sampai 21 bahwa di zaman Yesus, orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya 3 nabi. Pertama Elias, kedua Kristus, ketiga nabi yang kemasyhurannya mendunia hingga dalam kasusnya tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan. Kata-kata nabi itu telah cukup untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus, dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elias. Matius pasal 11 nomor 14 dan pasal 17 nomor 10 hingga 13. Lebih lanjut, beliau menubuatkan tentang kedatangan dirinya kedua kali di akhir zaman, ketika iman yang benar akan menghilang dari bumi. Lukas Ulangan pasal 18 nomor 8. Nabi Muhammad datang sebelum kedatangan Yesus. Kedua kali Petrus memberikan gambaran tentang waktu kedatangan Nabi itu, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu
yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah 3, nomor 20 hingga 22. Kata-kata Petrus jelas menyiratkan bahwa munculnya Nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus Kristus yang kedua. Yesus menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur, bahwa setelah Dia akan datang pemilik kebun anggur dan menambahkan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Matius, Ulangan pasal 21, nomor 43. Jadi, Yesus telah menjelaskan bahwa Nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka, Bani Ismail. Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, pendiri suci Islam. Hal ini karena, pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail alaihi salam terpenuhi. Aku telah memberkatinya, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian Ulangan pasal 17 nomor 20. Kedua, beliau adalah Nabi yang datang dengan syariat baru, syariat Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi Israel termasuk Yesus dari Nazaret dengan pengecualian Musa membawa syariat atau sistem baru. Tidak pula seorang pun dari mereka telah mengaku seperti Musa alaihissalam. Di sisi lain, secara tegas telah ditulis tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahwa beliau adalah Nabi seperti Musa. Sesungguhnya, kami telah mengirimkan kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang Rasul kepada Fir'aun. Terkait, apakah Rasulullah menolak tawaran damai dari orang Mekah? Sekali lagi, ayat ini mengundang perhatian orang-orang Yahudi pada nubuatan di dalam Ulangan pasal 18, nomor 18. Dalam kata-kata berikut, seorang saksi dari antara Bani Israel terhadap kedatangan seseorang semisalnya. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 11. Bukti ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berbicara atas dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam nubuatan tersebut. Apapun yang ia dengar, itulah yang akan ia katakan atas namaku. Di dalam Al-Quran, semua surah dimulai dengan ayat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan muncul di Gunung Paran. Ada nubuatan penting di dalam Alkitab. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ulangan pasal 33 nomor 2. Datang dari Sinai mengacu pada kemunculan Nabi Musa alaihi salam dan naik dari Seir mengarah kepada Yesus. Nabi yang bersinar dari Gunung Paran tidak lain adalah Nabi dari Arabia, karena Paran adalah nama kuno dari bagian Arabia di mana keturunan Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad SAW, menetap. Bentuk bahasa Arab, kata Paran adalah Faran atau Faran. Dalam buku Jakut's Geographisches Wörterbuch dijelaskan bahwa Faran adalah nama dari Mekkah. Kata Faran tampaknya merupakan bahasa Arab Farran, yang berarti dua pengungsi. Tampaknya tempat tersebut diambil dari nama Hajar dan Ismail alaihi salam yang datang ke sana sebagai pengungsi. Dr. A. Benish menyebutnya dalam terjemahan Pentateuch sebagai gurun Paran. Poin yang tidak diragukan lagi sebagai identitas Nabi Muhammad SAW adalah kalimat, ia datang dengan 10.000 orang kudus, dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Pada saat penaklukan Mekkah, 10.000 orang suci ikut di belakangnya, dan beliau adalah pembawa hukum Al-Quran. Oleh karena itu, nubuatan itu secara mengagumkan telah terpenuhi dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Nubuat ketiga adalah ucapan ilahi terhadap Arabia.
Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya. Yesaya Ulangan pasal 21, nomor 13 sampai 17. Poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia adalah tempat yang disebut nubuatan itu. Ini adalah yang paling penting. Nabi Muhammad SAW muncul di Arabia. Kedua, nubuatan itu berbicara tentang Dia yang melarikan diri. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah, itulah kalender Islam dimulai. Ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Secara meyakinkan, telah terbukti perwujudannya pada wujud Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan diri dari Mekkah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah menunggu dengan pedang terhunus, hendak membunuhnya. Keempat, keterangan yang kuat lainnya yang mendukung Nabi Muhammad SAW kita dapati juga sebagai berikut. Dalam waktu 1 tahun, semua kemuliaan Kedar akan runtuh. Orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam Perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Di dalam pertempuran tersebut, Quraisy Mekkah, Kedar, menderita kekalahan telak. Banyak dari pembesar mereka yang berjatuhan. Nama Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Dalam nubuat ini, sosok yang dibicarakan di sini adalah kekasih Allah. Salah satu nama sifat dari Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah, orang yang dicintai Allah. Kedua, kekasihku putih dan kemerahan. Ini adalah warna kulit Nabi Muhammad SAW. Ketiga, pemimpin di antara 10 ribuan. Kami telah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin 10.000 pengikut beliau pada saat penaklukan Mekkah. Poin keempat dan yang paling mencolok dalam nubuatan ini adalah nama Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat 16 bunyinya, "Yea, he is altogether lovely." Segala sesuatu padanya menarik. Dalam Alkitab bahasa Inggris. Dalam Alkitab Ibrani, kata ini tertulis Muhammad Im. Lihat Hebrew Bible printed for the British and Foreign Bible Society by Trowich and Sons, Berlin, p. 1159. Penghibur yang dijanjikan dari Injil. Nubuatan selanjutnya adalah terkait. Benarkah Rasulullah membunuh 700 orang Yahudi? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yohanes Ulangan pasal 14, nomor 15 sampai 17. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes Ulangan pasal 14 nomor 26. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes Ulangan pasal 16 nomor 7. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Yohanes Ulangan pasal 16 nomor 12-14. Yohanes Ulangan pasal 14 nomor 26 menerangkan bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Keterangan ini bertentangan dengan kalimat jelas dan tidak ambigu di Yohanes Ulangan pasal 16 nomor 7, di mana Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi, yaitu maksudnya adalah kewafatan Yesus pasti akan terjadi untuk kedatangan Sang Penghibur. Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yohanes dipenuhi Roh Kudus bahkan sebelum ia dilahirkan. Lukas, Ulangan pasal 1 nomor 14, dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya menemui Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Matius, Ulangan pasal 3 nomor 16. Dengan demikian, Roh Kudus tidak akan mendatangi orang-orang sebelum masa Yesus, begitu juga pada masa Yesus sendiri. Lalu apa maksud kata-kata, "Jika aku tidak pergi penghibur, tidak akan datang kepadamu"? Tentunya bukanlah ditujukan kepada Roh Kudus, karena sudah umum diketahui bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Yesus. Tentu akan mencemarkan beliau jika kita berpikir sedikit saja bahwa Yesus tanpa Roh Kudus. Jadi, penghibur adalah sosok lain selain Roh Kudus. Ini juga mendukung pernyataan kami bahwa ada banyak interpolasi dalam Alkitab Kristen yang ada sekarang. Hal ini sangat jelas bahwa penghibur tidak dapat berarti Roh Kudus karena Yesus menggunakan kata ganti "dia", bukan "itu", sehubungan dengan penghibur. Sang penghibur akan membawa ajaran yang sempurna. Menurut nubuatan, Sang penghibur, yaitu Roh kebenaran, akan memandu Anda ke dalam seluruh kebenaran. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang mengaku telah membawa ajaran yang lengkap melalui Al-Quran. Yang mengenainya Davenport mengatakan, Al-Quran adalah aturan umum bagi dunia Islam, sebuah aturan sosial, sipil, perniagaan, militer, peradilan, tindak kejahatan, hukum pidana, dan tentu juga aturan agama. Olehnya itu semua diatur, mulai dari ritual agama hingga masalah kehidupan sehari-hari mereka. Dari permasalahan keselamatan rohani sampai pada kesehatan jasmani. Dari hak-hak masyarakat yang umum sampai pada hak-hak masyarakat mereka. Dari moralitas hingga kejahatan. Dari hukuman di dunia hingga hukuman di kehidupan yang akan datang. Sang penghibur yang dijanjikan dalam Injil bukanlah Roh Kudus, melainkan seorang utusan Tuhan yang akan datang setelah Yesus. Nubuatan Yesus tentang Sang Penghibur menyebutkan bahwa ia akan menyampaikan apa yang ia dengar, bukan berbicara dari dirinya sendiri. Ini berbeda dengan Roh Kudus yang berbicara melalui orang yang dituruni, seperti yang terjadi pada para rasul saat Pentakosta. Selain itu, sebagai bagian dari Trinitas, Roh Kudus dianggap setara dengan Tuhan, sehingga tidak mungkin ia hanya menjadi penerima pesan. Sang Penghibur juga disebut Roh Kebenaran, tetapi dalam Alkitab, Roh Kudus tidak pernah disebut demikian. Dengan demikian, Sang Penghibur yang dijanjikan adalah sosok manusia yang membawa wahyu dari Tuhan, bukan roh. Dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad memenuhi karakteristik Sang Penghibur. Ia membawa wahyu untuk membersihkan nama Yesus dari tuduhan palsu, seperti klaim bahwa Yesus wafat di kayu salib atau bahwa ia adalah anak Tuhan. Nabi Muhammad juga menyampaikan ajaran universal yang abadi, memenuhi nubuatan bahwa Sang Penghibur akan bersamamu selama-lamanya. Al-Quran menggambarkan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, menegaskan bahwa misinya mencakup seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang zaman, berbeda dengan ajaran Yesus yang ditujukan untuk masyarakat tertentu pada masanya.